Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, kajian untuk saat ini yaitu tentang hadis pertama dari hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin yang bernama Umar ibnul Khattab. Kita ketahui sahabat Umar ibnul Khattab itu khalifah yang kedua, menggantikan sahabat Abu Bakar. Kenapa dijuluki Amirul Mukminin? Karena sahabat Umar ibnul Khattab merasa tidak mampu seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, julukannya adalah Khalifatu Rasulillah. Tapi kalau sahabat Umar ibnul Khattab, khalifah yang kedua, julukannya adalah Amirul Mukminin. Di sini sahabat Umar ibnul Khattab juga mempunyai nama kunyah, yaitu Abi Hafs, karena dia mempunyai anak yang bernama Hafs. Dan ini sudah menjadi tradisi di Arab, yaitu sebutan atau julukan nama kunyah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sahabat Umar ibnul Khattab mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang isinya adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Di sini mempunyai arti bahwasanya amal apapun itu tergantung niatnya seseorang. Sampai-sampai di dalam hadis yang lain diriwayatkan, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyah bi a'malil akhirah. Betapa banyak amal-amal yang kelihatannya itu urusan dunia, tapi karena niat yang baik, maka itu dicatat sebagai amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru bi a'malid dunya bisu'in niyah. Dan sebaliknya, betapa banyak amal-amal yang kelihatannya itu adalah urusan akhirat, tetapi ternyata itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya sebagai amaliyah dunia saja karena niat yang buruk atau niat yang jelek. Oleh karenanya, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, itu harus selaras dengan yang ada di dalam hati kita, yaitu adalah niat. Dan yang namanya niat itu adalah hudurul qalbi, datangnya perasaan hati yang disertai dengan amal perbuatan. Seumpama contohnya ketika ada orang mau sholat, maka niatnya itu bareng dengan pertama kali rukunnya sholat, yaitu takbiratul ihram.
Maka dikatakan belum dikatakan niat apabila ketika sudah takbiratul ihram akan tetapi di dalam hatinya belum niat. Atau sebaliknya, di dalam hati niat tapi belum melakukan takbiratul ihram. Maka keduanya itu harus sejalan secara bersamaan. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu tergantung apa yang ada di dalam hatinya, yaitu niatnya. Kalau niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal yang dikerjakan itu menjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pemirsa yang budiman, Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, pentingnya niat terutama ketika kita melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sifatnya adalah mahdhah atau ubudiyah, seperti melakukan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ketika menjalankan ibadah tersebut tanpa disertai dengan adanya niat di dalam hati. Adapun mengucapkan niat atau talafudun niat itu adalah hukumnya sunnah. Seperti tadi contoh awal saya sampaikan, ketika kita mau sholat, maka bersamaan dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram, di dalam hati kita niat. Adapun mengucapkan usolli, fardhu, asri contohnya, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu adalah hukumnya sunnah. Melafatkan ataupun tidak melafatkan, asalkan di dalam hati sudah ada niat, maka itu sudah niat. Tapi apa gunanya melafatkan niat jika di dalam hati tidak ada niat? Oleh karenanya, pemirsa Batik TV Mutiara Hikmah yang berbahagia, sekali lagi mari kita tata hati kita, niat kita di dalam setiap menjalankan amal ibadah. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Maka jika seseorang hijrahnya itu menuju ridha Allah dan semata-mata menuju syafaat dari Rasulullah, maka sudah barang pasti dia akan mendapatkan ridha dari Allah dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Oleh karenanya, niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, dan sesuatu yang ada di dalam hati itu adalah menjadi rahasia manusia itu sendiri, dan tentunya Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi kita melihat manusia yang berada di dalam masjid contohnya, ataupun di dalam musola, ataupun di dalam majelis taklim, walaupun sama-sama luarnya
Satu contoh seperti laki-laki memakai peci, baju koko dan juga sarung, dan juga yang perempuan mengenakan busana muslimah atau jilbab. Itu boleh jadi secara luar itu sama, tetapi kita tidak ada yang tahu, karena di dalam hati manusia itu mempunyai niat yang berbeda-beda. Jika niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya menuju Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang akan didapatkan. Sama-sama ke masjid. Kalau niatnya untuk beribadah, niatnya untuk sholat, fa insya Allah dia akan bernilai ibadah dan dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya sama-sama ke masjid, tapi dengan niat mau nyolong sandal seumpamanya, maka itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan innallaha la yangduru ila ajsamikum walakin yangdur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apa yang tampak di luar kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang bergerak di dalam hati kalian. Kalau kita mengetahui hal semacam ini, maka sudah barang pasti manusia tidak boleh menghakimi apapun, karena yang kita tampak di luar belum tentu sama yang ada di dalam hati seseorang. Terkadang luarnya tampak putih, mungkin di dalam hatinya adalah hitam. Ataupun sebaliknya, luarnya mungkin kelihatan hitam, tetapi ternyata di dalam hatinya menyimpan mutiara yang terpendam, yang nilainya sangat luar biasa. Karena kembali lagi, niat itu terletak di dalam hati. Walaupun secara pandangan umum manusia, kita sering terkecoh dengan yang namanya mata kita. Karena memang yang namanya mata ini melihat apapun berdasarkan kacamata yang kita miliki. Kalau kacamata yang kita pakai itu warnanya merah, ya maka melihat apapun kelihatannya merah. Kalau kacamata yang kita pakai warnanya hijau, melihat apapun ya tampak hijau. Kalau kacamata yang kita pakai warnanya kuning, ya otomatis yang kita lihat semuanya tampak berwarna kuning. Kacamata yang terbaik adalah kacamata yang berwarna putih, yaitu seindah warna aslinya. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, hijrah itu artinya pindah. Pindah di sini adalah memberikan makna yang bermacam-macam. Dalam artian, kalau kita hidup di zamannya Rasulullah, maka sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah itu disebut sebagai muhajirin, melakukan hijrah bersama Rasulullah menuju kota Madinah. Tapi untuk saat ini, hijrah yaitu berpindahnya kita dari hal yang buruk menuju hal yang baik, dari hal yang salah menuju hal yang benar, dari maksiat menuju hal taat. Kalau kita hijrahnya benar-benar karena Allah dan karena Rasulullah, maka sudah barang pasti kita mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang mendapatkan Allah dan Rasulnya ini adalah orang-orang yang insya Allah akan selamat di dunia dan akhiratnya. Seperti doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan
kebahagiaan di dunia dan diberikan kebahagiaan di akhirat, tentunya adalah surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, oleh karenanya kembali lagi saya tekankan perlunya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dua hal. Yang pertama adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua menggapai dari syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila hijrahnya seseorang yang dituju adalah urusan dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka sudah barang pasti dia hanya akan mendapatkan dunia dan juga mendapatkan wanita yang dinikahinya. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ulangi sekali lagi bahwa jika hijrahnya manusia itu yang dituju adalah urusan dunia atau yang dituju adalah urusan wanita yang akan dinikahinya, maka sudah barang pasti dia hanya akan mendapatkan urusan dunia atau wanita yang akan dinikahinya. Dan ini menjadi latar belakang asbabul wurud. Asbabul wurud itu artinya sebab turunnya hadis. Kalau di dalam Al-Quran itu ada istilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi kalau di dalam hadis itu ada asbabul wurud, sebab turunnya hadis atau yang melatar belakangi hadis tersebut. Ini konon ada beberapa penduduk Mekah yang tergiur ingin ikut hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah karena mendengar informasi atau sebuah kabar yang dikatakan bahwasanya orang-orang Mekah yang ketika hijrah ke Madinah itu mereka di sana mendapatkan pekerjaan, mempunyai harta yang berlimpah. Karena memang orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang terkenal ramah tamah. Sampai-sampai disebutkan kaum Ansor, yaitu orang yang atau sekelompok orang yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut yang luar biasa. Tidak punya rumah, ya dikasih rumah. Tidak punya pekerjaan, ya dikasih pekerjaan. Bahkan sampai-sampai tidak punya istri, ya dicarikan seorang gadis atau seorang janda, yang sehingga berita itu tersebar di tanah Mekah. Maka banyak orang-orang yang kemudian mengikuti hijrah Rasulullah ke Madinah, tapi ternyata bukan mengharap ridho Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena urusan dunia atau urusan wanita. Oleh karenanya di sini Rasulullah menegaskan, jika kamu hijrah itu
tidak mengikuti Allah atau tidak karena saya, tapi yang dituju kalian itu adalah urusan dunia atau urusan wanita, ya maka kamu hanya itu yang didapatkan. Nah, ini Rasulullah memberikan sebuah penegasan, artinya kembali lagi, ayo apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka patokannya adalah niat di dalam hati kita. Dan kunci segala amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tergantung dari niat. Dan tidak hanya itu, ada sebuah makalah mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jika setiap manusia melakukan sebuah pekerjaan, dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah ibadah, maka jika tidak ada ilmunya, maka itu juga tertolak. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, niat dan ilmu itu juga menjadi sesuatu yang saling keterkaitan, yang saling berhubungan. Apa gunanya melakukan sebuah amal ataupun ibadah jika tidak disertai dengan niat? Tapi juga apa gunanya kita niat, tapi jika kita tidak mengetahui ilmunya ibadah yang kita kerjakan. Oleh karenanya, pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, semoga kita semua di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan ubudiyah, seperti halnya wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Mari kita tata hati kita, mari kita tata niat kita dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi kita selama ini yang kita kerjakan belum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi urusan dunia. Semoga saat ini kita bisa berhijrah, kita bisa memulai apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Semoga benar-benar yang dituju adalah limardotillah, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan li syafaati Rasulillah, dan menuju syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dua itu kita bisa memenuhi, dua itu bisa kita jalankan, fa insya Allah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita nanti-nantikan kelak di hari kiamat adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, di sini ada sebuah perumpamaan, artinya perjuangan yang kita kerjakan, perjuangan yang kita kerjakan itu harus li'ila'i kalimatillah, yaitu benar-benar menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara otomatis perjuangan yang dimaksud itu adalah perjuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan yang kita miliki. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia,
Setelah kita mengkaji hadis pertama dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu tentang niat, kembali apapun yang dikerjakan oleh manusia itu tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Jika niat kita karena Allah, karena Rasulullah, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Jika niat kita karena mengejar dunia, harta kekayaan, ataupun wanita, maka hanya dunia dan wanita yang kita dapatkan. Tapi berbahagialah jika yang kita kejar Allah dan Rasulnya, Allah lah yang memiliki seluruh apa yang ada di dunia ini. Maka jangan khawatir, yang dikejar Allah pasti dunia pun akan berada di genggaman tangan kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita kejar urusan dunia, justru malah Allah tidak ada di dalam hati kita. Jika di dalam hati kita sudah tidak ada Allah, sudah tidak ada Rasulullah, maka apa yang terjadi? Hanya hati yang keras, hati yang hitam pekat, hati yang gelap gulita. Tapi sebaliknya, jika Allah dan Rasulnya yang ada di dalam hati kita, maka berbahagialah. Dunia seisinya pasti akan berada di genggaman kalian semua. Percayalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memberikan apapun jalan yang terbaik, bahkan rezeki yang berlimpah kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa artinya orang-orang yang mengamalkan ibadah disertai dengan niat lillahi ta'ala, yaitu ikhlas karena semata-mata limardhatillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah menjadi patokan bahwa hadis itu dikatakan sahih. Oleh karenanya ini menjadi pedoman kita bersama, tidak usah ragu, tidak ada sungkan, karena niat itu bahkan dikatakan adalah menjadi rubu'uddin, seperempat dari agama. Artinya agama kalau diumpamakan itu 100%, seperempatnya berarti 25% itu terangkum di dalam hadis yang pertama ini, yaitu tentang niat. Mungkin itu saja, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan bila ada kesalahan ataupun kekurangan, sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya Abdul Hakim Ad-Dhaif Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biya min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biya jami'al hajat, wa tutahhiruna biya min jami'is sayiat, wa tarfa'una biya indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biya aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.